Shalom, damai di hati, terpuji nama Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada malam hari ini, kita diberikan anugerah oleh Allah Bapa di surga, sehingga kita bisa berkumpul sebagian dari pelayan-pelayan yang ada, pelayan pria Bapa yang ada di Jemaat Gemi Bukit Zaitun dan di wilayah Manado Tenggara. Kembali pada malam hari ini kita akan beribadah, memuji dan membesarkan nama Allah Bapa di surga. Dan diinformasikan bahwa ibadah pada malam hari ini kita satukan dengan ibadah Pria Bapa Jemaat Gemi Bukit Zaitun dan ibadah Pria Bapa wilayah Manado Tenggara. Oleh sebab itu, buat seluruh Pria Bapa, baik yang sudah ada di gedung gereja, yang sudah hadir bersama-sama, kemudian yang ada di kolom 1 sampai kolom 13 Jemaat Gemi Bukit Zaitun, dan yang ada di wilayah pelayanan Manado Tenggara, Pria Bapa, pada malam hari ini yang sudah sempat mengakses live streaming ini, dan dimanapun mungkin masih ada yang di tempat kerja, masih ada di kantor, dimanapun, tapi bisa mengakses live streaming ini. Selamat kita berjumpa kembali dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan memuji membesarkan nama Allah Bapa di surga, walaupun kita terpisah jarak, tapi kita bisa dipersatukan oleh teknologi yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab itu, semua Pria Bapa yang ada, yang di Jemaat Gemi Bukit Zaitun, yang sudah siap-siap untuk kita beribadah, yang di wilayah Manado Tenggara, yang masih ada di kantor, di tempat kerja, biarlah kita pada malam hari ini mau bersatu hati, memuji, menyembah Allah, dan sebentar kita akan belajar firman Tuhan untuk menjadi bekal kita, kekuatan kita sebagai Pria Bapa saat kita menghadapi situasi kehidupan kita saat ini. Dan buat kita semua, selamat beribadah dan selamat menerima berkat Tuhan. Adalah baik untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu, dalam sukacita iman, marilah kita beribadah dan memuliakan namanya. Kita mengangkat satu pujian NNPT nomor 3, mari kita puji Allah. Mari kita puji Allah, haleluya. Tabuh kipas, tabuh gendang dengan merdu, ya Hosana. Mari puji Dia, genap bangsa hai semua makhluk. Nyatakan kebaikannya, nyatakan kemurahannya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Mari kita mohon ibadah ini ditakbiskan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera dari Tuhan Allah bagi kita. Amin. Naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di surga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Baik jemaat yang ada di rumah maupun di gereja, silakan duduk kembali. Dan marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa di sorga, kami pria Kombapa wilayah Manado Tenggara datang lagi menghampiri hadirat Tuhan dengan bersekutu, bersaksi, beribadah nyata-nyata kepada Tuhan. Namun Tuhan mengenal siapa kami. Kami tidak luput dari kekurangan, kelemahan, bahkan perbuatan dosa. Kalau Tuhan dapati bahwa kami telah melanggar akan hukum Tuhan, perintah Tuhan, bahkan kekudusan dan kesucian yang sudah Tuhan anugerahkan, keselamatan yang Tuhan Yesus sudah anugerahkan, kami telah sia-siakan. Ampunilah kami. Basuhlah kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami boleh berkenan lagi di mata Tuhan. Kendalikan pikiran, hati, perkataan dan perbuatan kami, supaya meskipun di tengah masa sulit, kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan telah mengampuni kami. Terpujilah Tuhan Yesus yang menerima pengakuan kami. Amin. Ya Tuhan yang kudus. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu berdoa dan mengakui salah yang selalu terjadi. Tak mampu ku menahan pencobaan dunia, pertolongan Tuhan yang ku perlukan selamanya. Tuhan mengasihi semua orang percaya, namun seringkali manusia berbuat jahat, sehingga manusia tetap dalam kuasa dosa. Ampunilah kami dari kesalahan kami. Saudara-saudara, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara kepada Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Tuhanlah perlindungan. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Tuhanlah perlindunganku, tiadalah ku cemas dari orang-orang fasik. Kau bebaskan jiwaku. Kata Tuhan yang menguji, Tuhan juga yang memilih.
Barang siapa dapat bertahan, diberi keselamatan. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan kehidupan kita untuk menerima taburan firman Tuhan pada malam ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Dan dalam rangka persiapan ini kita menyanyi Tuhan Yesus adalah penabur. Tuhan Yesus adalah penabur, tabur benih di ladang dunia, disiramnya sampai tumbuh subur, dari kuncup berbuah mulia. Kita ini benih yang ditabur, tali batu puturi semak, tapi di dalam tanah yang subur, tak hentinya buah diberi. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus kami meminta, berilah firman Tuhan bagi pria Kombapa wilayah Manado Tenggara yang sedang beribadah ini, baik di gereja maupun di rumah-rumah, bahkan seisi keluarga masing-masing yang turut beribadah bersama. Terpujilah nama Tuhan dan bersabdalah oleh kuat kuasa Roh Kudus bagi kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah, mari buka Alkitab kita semua. Kita membaca dari kitab Perjanjian Baru, yakni surat Rasul Petrus yang pertama pasal 4. Sekali lagi, surat Rasul Petrus yang pertama pasal 4. Kita akan baca ayat 7 sampai ayat 19. Kita akan baca berbalas-balasan, kadim dengan jemaat baik di gereja maupun di rumah. Ada dua perikop, hidup orang Kristen dan menderita sebagai Kristen. Kadim akan baca ayat-ayat ganjil dan jemaat membaca ayat-ayat yang genap. Bacalah dengan keras, suara nyaring. Dan sesudah itu ada persembahan puji-pujian dari pria Kombapa Jemaat Bukit Zaitun. Seberapa yang hadir akan berdiri di depan dan membawa satu puji-pujian untuk Tuhan. Saya mulai ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa.
Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diberikan oleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada pada kamu. Janganlah ada di antara kamu harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika orang-orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Sama-sama. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian pembacaan sabda Tuhan yang kudus. Terpujilah Kristus. Selamanya. Amin. Diundang seluruh pria pembapa yang hadir malam ini untuk membawa satu pujian bagi Tuhan.
Terima kasih Priakom Bapak yang hadir, baik wilayah dan jemaat. Tuhan Yesus berkati. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Damai di hati, puji Tuhan. Saudara-saudara, perenungan Gemim untuk minggu berjalan ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, pertama Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 19. Kalau kita lihat surat Petrus, dia adalah surat keempat terakhir sebelum Wahyu. Jadi ibarat orang kalau nonton sinetron, ini seri-seri terakhir. Karenanya termasuk Petrus ini dia bercerita tentang akhir zaman. Tapi yang dia maksudkan akhir zaman, seperti yang dia tulis mulai ayat 7 ini, bukan berarti parousia, kedatangan Yesus yang kedua. Tetapi memang pada zaman itu, ketika Raja Nero tahun 64 jadi kaisar di Roma, dia mengeluarkan maklumat bahwa orang-orang Kristen harus ditangkap, disiksa, dan kalau tidak berbalik, mereka harus dibunuh. Jadi itulah latar belakang penindasan yang amat sangat sedang terjadi ya pada masa itu. Sehingga ada seorang rasul yang sangat berpengalaman, dia menulis surat kepada jemaat mula-mula. Antara lain yang dia katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan kesudahan segala sesuatu sudah dekat? Artinya Petrus mau mengembalikan pikiran dari orang Kristen masa itu. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus memikul salib. Sebab ada banyak orang sering salah paham. Kalau mau suka kaya, kalau mau suka sukses, kalau mau suka bahagia, jadi Kristen. Padahal jadi orang Kristen, seperti di perikop yang kedua, harus menderita. Jadi menderita sebagai Kristen. Berarti apa? Ikut Yesus tidaklah gampang. Karena yang bicara ini ada pengalaman. Dia seorang rasul. Waktu dengan murid-murid, dia ketua kelas. Di mana-mana dia yang selalu. Tapi ingat baik-baik, waktu itu selalu dia pakai DP pikiran dan perasaan sendiri. Sehingga ada saat dia dipuji oleh Yesus, malah ada saat dia dikatakan oleh Yesus adalah iblis. Itulah Petrus. Sehingga Petrus mau mengatakan dari penderitaan yang dikeluarkan oleh Kaisar Roma ini, baiklah sekarang kita diuji. Apakah iman akan berkesudahan atau justru iman bertumbuh di saat kita menderita? Sama seperti sekarang ini, ketika ada corona, virus corona, ada yang tanya, pendeta, apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Pendeta bilang, kalau udah tulis di Alkitab, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu dengar deru perang, terjadi gempa, ataupun ada wabah penyakit dan kelaparan, itu baru permulaan. Waduh, baru permulaan. Tapi selalu Tuhan Yesus bilang, jangan tanya akhir zaman kapan, jangan tanya Tuhan Yesus datang kedua kali kapan, tapi yang harus dipertanyakan, apakah kita sudah siap menghadapi semua kondisi dunia ini, kalau memang kita harus terseret dalam berbagai penderitaan dunia ini. Amin. Jadi apakah orang so siap? Karenanya Tuhan kasih orang iman.
Pemahaman sederhana juga yang dimaksud dengan kesudahan segala sesuatu sudah dekat apa? Ada orang dia pikir-pikir, kita pangkat tinggi, jabatan hebat, penghasilan banyak, harta dikumpul sudah banyak. Tapi Tuhan Yesus bilang, orang itu adalah orang bodoh. Dia tidak tahu ketika dia tidur malam, Tuhan mengambil nyawanya. Kesudahannya sudah tiba. Jadi lihat itu. Bisa kesudahan secara personal, tapi kesudahan secara universal. Nah, untuk menghadapi tantangan yang berat ini, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? 1, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi saudara, orang ini disuruh kuasai diri. Tidak gampang. Bukan Tuhan bilang begini, karena itu kuasailah orang lain. Bahaya. Yang terjadi pada orang pediri, lain kali suka kuasai orang lain. Itu sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan atau kehendak firman. Kuasailah dirimu. Pengamsal menyebut begini, orang yang menguasai diri melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri dapat merebut kota. Tetapi orang yang tidak dapat menguasai diri menghancurkan kotanya sendiri. Jadi kalau rupa Penatua Gemikawatu mampu kuasai diri, mampu kata rebut kota Manado. Ini contoh. Jadi siapapun orang, siapa yang mampu kuasai diri, dia mampu merebut kota. Amin. Dan itu kata firman, bukan pendeta bilang. Mengapa perlu kuasai diri? Sebab orang yang tak pernah menguasai diri, dia hidup selalu tak salah. Karena salah pikir, salah bicara. Salah bicara, orang lain tersinggung. Setelah hubungan jadi rusak, perasaan jadi rusak. Karenanya Amsal pasal 4 ayat 23 bilang, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Lihat itu saudara. Tidak gampang. Dia katakan di sini supaya apa saudara-saudara, sekali lagi. Ya, firman ini. Karena itu kuasailah dirimu. Kalau orang mau kuasai orang pediri dari mana? Selalu Alkitab bilang, ikut dulu dari pikiran dan perasaan. Orang coba kendalikan. Kalau dia nak mampu orang kuasai itu pikiran sendiri, orang jadi rusak. Coba ya. Jadi stres di mana? Pikiran. Orang tidak tenang datang dari pikiran. Orang yang kacau di mana? Pikiran. Dia rasa takut dari mana? Pikiran. Pokoknya semua dipengaruhi oleh pikiran. Tapi kalau pikiran yang baik menghasilkan kepercayaan. Kepercayaan yang baik menghasilkan perbuatan. Perbuatan yang baik menghasilkan habitual, perilaku. Perilaku yang baik menghasilkan kesaksian hidup yang baik. Jadi itu yang diharapkan oleh Rasul Petrus. Wah, ini tidak gampang. Pendeta juga kasih contoh anak sekolah minggu. Dia 11 tahun ini anak sekolah minggu. Anggap dia bernama Alo. Dia pulang di rumah pun dia bilang begini, Papa, kita sudah mau masuk sekolah minggu. Dia papa kasihan berpikir, karena dia persiapan mau jadi remaja. Mari papa tanya, siapa dang Alo? Papa, kita pergi di sekolah minggu. Anak lain cuma bercerita. Dia nak dengar firman, cerita. Kok guru-guru lain cuma bawa cerita. Oh iyo. Kok anak-anak lain cuma lari sana sini. Iyo. Jadi papa sama dengan ndak ibadah. Lebih baik adik so ibadah sendiri di rumah. So bersembahyang sendiri.
Coba baca Alkitab sendiri. Ini pe papa pe dalam hati, boleh jo ini anak. Kong dia pe papa bilang begini jodan. Mulai minggu depan adik dan papa dan mama masuk gereja jo. Kan adik so dewasa, semua masuk remaja. Nanti papa di kanan, adik di tengah, mama di kiri, supaya adik boleh terlatih ibadah. Oh, ini mau le kita. Siapa nih mau masuk gereja dan? Kita lihat di gereja, papa. Orang-orang cuma bawa cerita, malah cerita jahat orang lain. Oh iya, malah papa sementara ada ibadah, sementara ada khotbah, lain kali itu lari, lain keluar. Apalagi pak ada doa syafaat, cuma keluar isap rokok di luar tuh lain. Oh iya, ya papa kira ada ibadah dan ada ibadah, tuh lain cuma bermain handphone, tuh lain cuma pokoknya lebih baiknya tidak usah pak. Oh begitu. DP papanya nak kalah akal. Begini Jo, semua adik dah bilang, papa terima. Mar, papa mesti tes dulu. Oh iya pak, mari papa buktikan. Oh iya Mar, papa mau kasih akan anak alat peraga. Oh iya. Setelah sampai di gereja, kau dia bilang begini. Mar, kalau ngana lulus, papa kasih hadiah. Iya. Sampai di sekolah minggu dulu, karena sekolah minggu mulai dari jam 7:30 sampai 8:30. Kau dia papa bilang, ini aqua, papa so buka dia plastik atas, so sama dengan gelasnya ndak ada penutup. Adik cuma taruh di tangan begini, kong adik bajalang baron ini kelas sekolah minggu. Dia pinggir jo balik, pinggir kong balik. Kalau ndak tabuang satu tetes, papa kasih hadiah. Untuk anak pegang baik-baik, kon dia bajalan sementara sekolah minggu. Begitu teman lain dahaga, siapa dia? Nyandak tabuang, pak, nyandak tabuang satu tetes. Lulus, tes terakhir. Apa? Di gereja lah. Sementara ibadah gereja, kon dia papa bilang, kalau ruangan begini, ngana bajalan di pinggir, balik ulang, jalan di pinggir, balik ulang. Asal jangan di tengah, jangan mengganggu kadim atau orang lain. Kalau nyandak tabuang satu tetes, papa kasih hadiah. Dan kedua, ya, biar iko jangan apa maunya nak mau masuk gereja dan iko sekolah minggu. Iyo pak, kon dia, waduh dia lebih hati-hati. Dia balik, pak, nyandak satu tetes tabuang. Langsung DP papa bilang, selamat dek. No apa tapi hadiah? Tunggu dulu. Orang ini di gereja, jangan dulu bercerita. Seklar tuh firman, tuh ibadah, kau nanti bercerita di rumah. Oh iyo. Sampai di rumah sudah sabar nih anak. Dek, pak, mana tapi hadiah apa? Tunggu mau dengar panganamar, papa mau bilang dulu. Satu, iyo. Waktu di sekolah minggu kan ada bawa ini kau nak tabuang satu tetes. Ngan ada lihat tuh anak-anak cuma baca cerita nyanda ibadah. Nyanda pak. Adik dah lihat tuh guru-guru cuma baca cerita nyanda ibadah. Nyanda pak. Ada lihat tuh adik-adik lari-lari sana sini. Nyanda pak. Wah, nyanda ya. Kedua, di dalam gereja. Waktu dalam gereja, adik dah lihat tuh orang bawa cerita dalam gereja, nyandak. Adik dah lihat tuh cuma keluar, malah isap rokok di luar, nyandak pak. Adik dah lihat tuh orang di gereja cuma bermain HP, nyandak pak. No adik bilang, adik dah lihat semua itu, Riki so pasti mau masuk gereja. Oh pak, kita kok ada jaga baik-baik, jangan tabuang tuh air, mau dapat hadiah. Dia papa bilang, kalau begitu karena adik ada fokus, jaga tuh air jangan tabuang. Papa mau kasih tahu mulai sekarang, kalau adik suka pergi sekolah minggu atau pergi masuk gereja,
Selama adik fokus pada Tuhan Yesus beribadah, maka adik tidak akan terpengaruh dengan situasi apapun. Jadi boleh mengerti? Gue bilang, oh iyo. Berarti apa? Selama ini adik masuk gereja apa? Cuma lia-lia orang lain. Cuma nilai orang lain. Dan pada akhirnya adik nem boleh fokus. So begitu dengan orang, saudara. Kalau orang beribadah di gereja, di rumah, dimanapun, mari kita fokus pada Tuhan Yesus. Amin. Supaya betul-betul keberkatan hadirat Allah memang kita rasakan. Ya, asalkan orang mesti tenang hadapi semua pergumulan kehidupan. Kalau orang fokus pada Tuhan Yesus, jangan takut dengan virus corona. Malah jadilah tenang. Bayangkan orang sampai baku sedu ini virus corona. Entah pernah tua sudah dengar atau belum. Pernah kata ada mati di rumah sakit seorang bapak positif virus corona. PKC masuk kata di ruang jenazah kan, kamar mayat, ada berapa lihat dah mati situ. Kuno tanya, ini mati apa? Corona. Udah tuh orang dah bajaga lari semua. Malah heran dompe masuk mau cari lihat so mati so lari lagi. Amar itu kata baku sedu. Ya. Artinya mau bilang pada orang bahwa pergumulan karena corona ini memang berat sekali, saudara. Banyak yang kehilangan pekerjaan. So ninta mau bikin apa? Betul toh? Lihat jo. Memang jadi mau cari makan susah. Sementara biaya hidup naik terus. Walaupun pemerintah, gubernur, wali kota suka kasih bantuan, tetapi rasanya belum cukup. Ada firman yang bilang di sini, berapa langkah untuk hadapi semua ini. Tidak mungkin ini terjadi tanpa seizin Tuhan. Amin. Berarti apa? Satu, supaya kamu dapat berdoa. Saudara-saudara, minta maaf tapi ini cuma sekedar percakapan-percakapan. Ada yang bilang begini, siapa kata corona berat sekali di Eropa? Siapa lagi corona berat sekali di Amerika, malah di Amerika sekarang semua seri 2. Ya, sudah beberapa kota lagi sekarang di lockdown karena kematian yang banyak. Sudah ada 500.000 lebih yang meninggal, hampir sama dengan penduduk kota Manado banyak. Saudara-saudara tahu, ada yang mulai baku sedu. Dia bilang, iyo soalnya di Eropa kok dompet Tuhan so bola kaki. Kalau bilang bintang-bintang, bola kasih pada orang. Gereja jadi kosong. Begitu lagi di Amerika. Dorang basket memang, ya. Sampai akhirnya gereja-gereja juga jadi kosong. Kontrol bilang, orang dang di Asia. Ya oke, tapi yang jadi soal pada orang, kalau lihat kata dia perbandingan orang yang meninggal, orang sangat sedikit. Tapi dampak yang ditimbulkan termasuk orang juga turut menderita. WHO sudah menyampaikan bahwa ya pemulihan nanti terjadi 2025. Baru kata mau stabil. Oh Tuhan. Ini padahal Indonesia 1 Juli baru naik ya. Dari sisi ya income, orang naik jadi negara menengah penghasilan, menengah ke atas ya, untuk penghasilan. Jadi naik kelas kepercayaan Indonesia lewat pemerintah Jokowi, puji Tuhan ya, telah menaikkan harkat kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Namun di sini dikatakan dalam firman Tuhan, ya, tetaplah kamu berdoa
dan kasihilah satu dengan yang lain dengan sungguh-sungguh. Wah, lihat itu. Mesti sungguh-sungguh kalau mengasihi. Jangan pura-pura. Bapak ada kata, iya Pak, tak suka Pak Bapak. Bapak pe balai belakang dia mulu bengkok. Kan adat begitu. Bahaya. Ada tuh senyum, padahal di lain sisi dia nggak suka tuh orang. Kalau nggak suka ya nggak suka. Jangan orang berpura-pura berdosa. Tetapi kalau orang punya kasih seperti Kristus, dia katakan bahwa kasih yang sungguh menutupi dosa. Kenapa menutupi dosa? Sunya ndak ingat-ingat tuh masa lalu. Ya kalau orang Manado memang susah sekali ini. Tiap jauh dia baku dapat dia, dia dulu. Wah dia cerita lah semua. Dia pe kejahatan begini-begini. Ya Tuhan. Padahal sebenarnya orang Kristen sejati jangan lagi dan jangan pernah mengingat kesalahan orang. Apa yang dia perbuat pada masa lalu. Seperti Yesus telah mengampuni kita semua. Amin. Jadi lihat itu. Barang siapa ingat-ingat, ungkit-ungkit dosa masa lalu, orang sunya nak mau hidup bagus. Hampir sama dengan tuh orang Rusia. Waktu selesai bagaimana Rusia dulu lewat Gorbachev tuh, presiden, bikin glasnost dan perestroika. Era keterbukaan dan pencerahan. Salah satu yang bangga adalah gereja. Karena di sana gereja ortodoks. Dibebaskan beribadah. Tapi satu waktu wali kota Moskow dia bikin evaluasi. Orang Moskow so ibadah. Martukasi belum sempurna. Ya. Itu dimuat di majalah Times. Orang tanya, Pak Wali, kenapa waktu kasihnya belum sempurna? Dia bilang dia mau ibaratkan, kenapa? Setelah gereja bebas, orang Kristen so boleh ibadah, so buka tuh gereja, kono boleh ibadah, kono masuk gereja, kono berdoa. Di rumah le berdoa, pikobong berdoa. Akhirnya malaikat datang, Pak Tani, iya, doa Bapak didengar Tuhan. Sekarang minta apa saja Tuhan kasih. Karena Bapak siang malam berdoa. Ini Pak Tani pesenang ndak dua. Oke, so boleh kasih permintaan malaikat. Ada satu syarat. Apa tuh syarat? Kalau Pak Tani minta satu mobil Mercedes-Benz, syaratnya, maka tetangga dapat 2. Kalau Pak Tani minta satu rumah baru, tetangga dapat 2. Pokoknya apapun yang Pak Tani minta, tetangga dapat 2. Tapi yang Mbak minta cuma dapat 1. Kok dia bilang begini? Malaikat, masa kita yang berdoa, tetangga yang dapat, kita dapat 1, tetangga tidak dapat, tetangga dapat 2. Ini tidak adil. Apa jawab malaikat? Pikiran saudara ini tidak adil, tapi pikiran Tuhan adil. Memang itu cara surgawi. Akhirnya dia bilang dengan pemalaikat, malaikat boleh 1 menit kita bercerita dulu di kamar dengan tapi istri apa tuh meminta? Oh iya, Dora masuk kamar. Keluar kamar dari kamar, malaikat bilang, tapi waktu semua habis, cepat Jo bilang. Di luar dugaan saudara-saudara apa? Dia bilang, malaikat, jadi kalau kita minta 1, tetangga dapat 2. Iya. Mohon bilang Pak Tuhan, cabut tapi mata 1. Bayangkan, nak minta apa-apa. Cuma minta supaya DP mata 1 cabut, supaya tetangga pe mata Tuhan cabut berapa? 2. Artinya apa? Sang wali kota bilang, Alkitab so ada. Firman sudah diberitakan. Tapi belum membentuk kepribadian. Akibatnya apa? Karena apa alasannya? Kasih belum sungguh-sungguh.
Sebab kalau kasih sudah sungguh-sungguh, sedangkan kasih tumpangan rumah, mobil mungkin, ya kalau orang juga sudah ada makanan, kasih menumpang makan bersama, orang oke. Karena pasti Tuhan memberkati kita. Amin. Tapi bukan cuma tolong-tolong tentu untuk orang malas, jangan dorang baking. Ya. Baru berikut, layanilah seorang dengan yang lain dengan penuh kasih. Ya. Malah dikatakan di sini, kalau ada bicara, bicaralah sebagai orang yang berbicara firman Tuhan. Kalau orang juga katanya dikatakan di sini mau melayani dengan kapasitas karunia yang Tuhan dah kasih, silakan. Tetapi di balik semua itu Tuhan bilang hati-hati, karena ada api neraka yang akan datang menguji. Saudara, contoh jo, siapa dah pakai emas? Itu emas itu dia logam yang paling berat. Besi ringan, masih emas lebih berat. Ya, logam-logam lain masih ringan. Karenanya dia harus ditangkap dengan air perak, diremas, baru kemudian dibakar, ya, baru dibakar-bakar kembali supaya partikel lain keluar. Maka tinggallah emas yang murni ini. Dia harus dibakar dengan api yang sepanas 1500 derajat. Ya. Nah, sebegitu kata dia orang. Di pasal 2 dikatakan, orang Kristen yang beriman diuji oleh penderitaan demi penderitaan, dia akan melebihi emas ataupun perak. Karena dia diuji dengan segala tantangan-tantangan hidup. Jadi melalui pergumulan virus corona saat ini, biarlah pria Kombapa di wilayah Manado Tenggara, orang ini sedang menghadapi ujian yang daripada Tuhan. Siap menghadapi atau tidak. Jangan mengeluh, bersyukur, dan orang tetap setia ikut Tuhan. Saya sendiri dalam doa, saudara, kita berdoa begini. Tuhan, kita ketua wilayah Manado Tenggara. Di dalamnya Kecamatan Wania. Mar Tuhan, corona terbanyak, corona tertinggi, patoran pe wilayah. Bukan cuma itu, terbanyak dan tertinggi. Apa? Tompe sona so bukan le merah, so le bedar merah kata. Oh Tuhan, mari Tuhan kuatkan kasih yang torang pe pria Kombapa. Sebab ada tuh susah makan, sunya ndak ada doi. Kalau dia ndak bisa jadi tenang, nak mampu kendalikan diri, so ndak bisa berdoa, bisa tuh pria Kombapa itu jadi korote. Betul tuh? Karenanya di sini ada bilang, janganlah kamu menderita karena membunuh, karena mencuri, ya. Bayangkan saudara-saudara, pendeta baca ulang ya. Dikatakan di sini ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Kurang mau bikin-bikin kekacauan. Mari jot orang piba demo karena sunyak dapat makanan dan lain-lain. Jangan. Tapi dia bilang kuasai diri, jadi tenang, berdoa dan minta pimpinan Roh Kudus. Amin. Karena Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Ini penting sekali. Dan bagian terakhir dari firman Tuhan ini, dia katakan dalam ayat 16, pendeta baca. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari orang menderita sebagai Kristen, pengikut Kristus. Amin. Waduh, kalau orang jadi pengikut Kristus, walaupun menderita, apa boleh buat? Bok-boku tolong akan sangat satu dengan yang lain, biar cuma bagi-bagi sedikit-sedikit.
Kalau kom Bapak pendeta kira gampang sekali jabaku berbagi. Pak Hendra, Pak Tambayong. Kenapa? Sedangkan rokok kok dia bilang, dia kasih. Bantu leka tu lain. Saya juga kasih rokok sama dia yang kasih ke saya asap neraka itu. Kasih juga ke sana 1 liter beras atau apa. Itu tuh jauh jadi lebih berkat satu dengan yang lain. Dan pendeta percaya di masa-masa corona ini, marilah torang pria Kombapa wilayah Manado Tenggara, pelopor dari jemaat PKB Saitun ini, torang tetap kuasai diri, jadi tenang, dan dapat berdoa untuk kesejahteraan orang lain, tetapi juga untuk kesejahteraan kita semua yang ada di jemaat kita masing-masing serta keluarga kita. Selamat melakukan, biarlah kita menderita asal bersama Kristus, dan percayalah nama Yesus Kristus nyata dan terlihat dari kehidupan pria Kombapa wilayah Manado Tenggara. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberi persembahan, dan sementara persembahan kita menyanyi, hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, baik yang ada di rumah gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, bernasarlah memberi. Bawalah ke PKB masing-masing jemaat, Tuhan pasti memberkati kita semua. Seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati, bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhanmu, hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus. Akan tentram hidupmu dan aman sentosa, itulah ibadahmu sejati dan kudus. Saudara-saudara, kita akan naikkan doa. Antara lain kita berdoa untuk pergumulan dunia ini menghadapi pandemi COVID-19. Demikian pun kita doakan bangsa dan negara kita yang sedang hadapi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, termasuk Sulawesi Utara, usaha gubernur, wakil gubernur, Kota Manado, usaha wali kota dan wakil, demikian pun usaha Minahasa, Bupati, penatua kita di wilayah bersama wakil Bupati, dan semua yang melakukannya, termasuk kita. Mari kita pria Kombapa berniat menjadi agen-agen untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Dan kita juga masukkan agenda-agenda karena masih pergumulan besar gereja-gereja kita yang akan melaksanakan ibadah. Ada yang sudah melaksanakannya kemarin, ada yang belum, ada yang belum dapat diberikan juga kesempatan karena belum dapat memenuhi standar-standar beribadah. Mari kita doakan supaya semua menjadi baik dan Tuhan
menuntun Gereja Masih Injili Minahasa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa di sorga, sebab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah diselamatkan, dan Roh Kudus telah memberi kami kemampuan untuk melakukan tugas persekutuan, kesaksian, pelayanan sebagai gereja Tuhan. Meskipun kami membaca di Alkitab tadi, orang Kristen yang menderita, karena memang Tuhan kami Yesus Kristus telah mengalami penderitaan. Tetapi berbahagialah kami kalau kami menderita karena bersaksi tentang Injil Kristus. Janganlah kiranya di tengah kesukaran seperti pandemi COVID-19 ini, kami terlibat dalam pembunuhan, pencurian, pengacauan. Tapi biarlah kiranya kami, pria Kombapa, mampu kuasai diri dari rumah tangga, mampu tenang hadapi istri dan anak-anak, mampu berdoa, menjadi imam dalam rumah tangga, terus saja memberi motivasi iman kepada istri, anak-anak, dan seisi keluarga untuk tetap bersandar pada Tuhan. Ya Tuhan, dunia ini sedang dalam tekanan virus COVID-19. Sudah ada 1,5 juta lebih manusia yang telah meninggal karena virus ini. Bahkan di Indonesia juga Tuhan sedang menghadapi virus ini. Presiden dan seluruh pejabat negara telah berupaya. Demikian pun Sulawesi Utara. Upaya Bapak Gubernur Oli Dondo Kambe dan Wakil Gubernur Penatua Stephen Kando. Tuhan, buatlah berhasil apa yang sedang dilakukan semuanya. Termasuk kota Manado tercinta ini. Upaya dari Penatua Feki Lumentut bersama wakil. Dan kami sangat bergumul Tuhan selaku pria Kombapa Manado Tenggara. Karena di kota Manado, kecamatan tertinggi, orang yang menderita corona ada di Kecamatan Wania. Tuhan tolonglah. Sebagaimana kami tidak mengenal kuasa gelap datang dari mana, ada di mana, tinggal di mana. Begitu juga dengan virus corona, kami tidak tahu siapa yang mengidap, siapa yang membawa, dan bagaimana harus menghindar. Karena itu Tuhan, bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Bahkan kawali kami dengan malaikat sorgawi. Kirim api sorga untuk membakar semua virus-virus agar tidak masuk dalam tubuh kami. Kami mendapat keselamatan sejati hanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati gumul doa dari semua agama melawan virus corona. Lebih khusus pergumulan Gemim. Karena itu berkati mulai dari sinode, pendeta Dr. Hein Arina, BPMS, wilayah-wilayah, jemaat-jemaat. Dalam rangka sosialisasi untuk melakukan ibadah tetapi harus dengan syarat protokol kesehatan. Kiranya dapat ditaati oleh seluruh jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan. Banyak yang susah karena kondisi sekarang. Susah mendapat makanan, minuman. Susah mendapat uang. Kehilangan pekerjaan. Menimbulkan stres. Sehingga
terjadi kejahatan-kejahatan karena mau memenuhi kebutuhan hidup. Oh Tuhan, tolonglah kiranya selamatkan jamaat kami dan masyarakat kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah seluruh aras di bawah bimbingan pemerintah, seluruh rakyat boleh Tuhan berikan kepatuhan sebagai juga wujud ibadah melawan kuasa gelap. Kami juga mau berdoa pada Tuhan, sementara berlangsung sekarang agenda persiapan pemilihan kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Kami mohon Bapa di sorga, buatlah agenda KPU ini berjalan dengan baik. Baik memilih gubernur dan wakil gubernur di bulan Desember yang sangat sudah dekat. Demikian pun memilih wali kota, wakil wali kota di bulan Desember yang sudah sangat dekat. Kami mohon keamanan, kedamaian. Kami memohonkan calon-calon yang berkenan di mata Tuhan. Dan kami mohon Tuhan memberi kami pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang adalah teladan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa, terima persembahan yang sudah diberikan malam ini. Baik yang memberi di rumah gereja maupun di rumah masing-masing, yang akan diteruskan melalui PKB masing-masing. Biarlah kiranya ya Tuhan Yesus, Tuhan mengembalikan berkat besar. Dalam rangka juga dikelola untuk membantu membiayai pelayanan gereja di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa Tuhan, berkatilah secara khusus PKB Manado Tenggara. Mulai dari Ketua PKB, Penatua Roy Octavianus Roring. Berkatilah Bapak Penatua bersama istri, juga dengan anak-anak dan cucu-cucu. Tuhan telah memberikan kepercayaan yang besar sebagai hamba Tuhan, melayani sebagai penatua, baik penatua kaum bapa maupun penatua kaum ibu. Urapilah terus dengan hikmat kuasa Roh Kudus dalam menjalankan tugas mulia ini. Demikian pun Tuhan telah berikan tugas besar sebagai Bupati Minahasa. Kiranya hikmat sorgawi, kuasa Allah jadi andalan dalam kehidupan pelayanannya. Dan Tuhan memberkati seisi keluarga anak cucu, memberkati Kabupaten Minahasa agar menjadi berkat. Dan lebih daripada itu, biar pria Kombapa Manado Tenggara berbahagia. Kami berdoa untuk pengurus pria Kombapa sewilayah. Mampukanlah kiranya wakil ketua, sekretaris, asisten bendahara dan seluruh anggota-anggota komisi yang ada. Mampukanlah terus berkarya dan berkarya demi kebesaran nama Tuhan. Sebab kami tahu kalau kami mengurus pelayanan Tuhan, maka Tuhan pun akan mengurus semua tugas kerja kami, sehingga pasti berhasil. Seperti halnya ya Tuhan malam ini, pria Kombapa Bukit Saitun bertanggung jawab penyelenggaraan ibadah live streaming. Biarlah kiranya Bapa di sorga, Tuhan Yesus berkati ibadah ini, sehingga dapat menjangkau pria Kombapa sampai di rumah-rumah. Dan bukan hanya pria Kombapa yang menerima firman dan beribadah dan berdoa, tetapi juga dengan istri, anak, cucu yang ikut dari rumah.
Terima kasih Tuhan, terberkatilah semuanya. Karena itu Tuhan, berkatilah Penatua, Pria Kombapa Bukit Saitun, Penatua Gemi Kawatu. Urapilah dia dengan kuasa Roh Kudus, pakai dia dengan kuasa Tuhan Yesus. Biar roh Allah ada di dalam dirinya, sehingga ia mampu terus dipakai Tuhan berkarya. Sebagai seorang asisten, kami sangat percaya dia mampu melakukan tugas yang mulia itu. Sebab dia juga dalam kepelayanan adalah asisten Tuhan Yesus yang mengemban tugas yang mulia di Pria Kombapa. Karena itu ya Tuhan, beri dia sehat dan kuat bersama istri, anak-anak. Demikian pun Tuhan memberkati masa depannya sebagai seorang pemimpin yang penuh karisma. Kami berdoa juga untuk wakil ketua, sekretaris, asisten bendahara dan seluruh pengurus Pria Kombapa yang ada di Bukit Saitun ini. Biarlah kiranya mereka terus melayani dengan hati. Ada sukacita, ada kegembiraan melayani. Karena apapun yang dikerjakan tidaklah sia-sia. Karena bersama Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan untuk seluruh Pria Kombapa yang ada di jemaat Bukit Saitun ini. Yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Mampukanlah kiranya mereka menguasai diri. Mampukanlah kiranya mereka menjadi tenang. Mampukanlah kiranya mereka berdoa agar mereka diberi jalan oleh Tuhan. Secara khusus mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kesulitan secara ekonomi, berilah jalan Tuhan, sehingga mereka boleh hidup di era new normal ini dengan segala baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk tim IT yang boleh menyiarkan kepelayanan ini secara live. Kami mohon Bapa di sorga, kembalikan sukacita, karena dari karunia yang mereka punya, kemampuan mereka ini dapat melayani, menjangkau banyak orang. Berkati juga pembawa acara, demikian pun prokantor, pemain musik, dan semua yang telah mengisi acara demi acara malam ini. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengar dan kabulkanlah doa kami sekarang ini juga. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja, mari kita berdiri. Kita menyanyi lagu penutup, Tuhan Kau Gembala yang baik. Tuhan Kau Gembala yang baik, tuntun kami domba-domba-Mu. Berilah rahmat-Mu dan hikmat-Mu Tuhan, hidup dalam pengorbanan-Mu.
sembara hidup ini. Menapaki janji setiamu, menaburkan dan menebarkan yang baik dalam keagungan kasih-Mu. Bimbinglah kami turut firman-Mu, tabah dan setia selamanya. Ajarlah kami tentang kasih-Mu, rendah hati dengan melayani sesama. Susah dan sedih akan ditanggung selalu dengan Tuhan selamanya. Karena di dalam pengorbanan-Mu ada damai sejahtera. Tolonglah kami yang rindu kebenaran-Mu, dengan hikmat pengorbanan-Mu membalut dunia. Tuhan tolong kami Bapa-Mu. Saudara-saudara di rumah dan di gereja, marilah terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Terpuji nama Tuhan, pada malam hari ini kita sudah dapat beribadah, kita dapat memuji membesarkan nama Tuhan, dan kembali kita sudah dilengkapi dengan firman Tuhan. Terima kasih buat hamba Tuhan, Ketua Wilayah kita, Ketua Wilayah Manado Tenggara, Bapak Pendeta Jeffrey Saisap STH. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan seluruh keluarga. Dan kita tiba pada acara selanjutnya, yaitu sambutan dan penyampaian dari Komisi Wilayah Manado Tenggara, Komisi PKB Wilayah Manado Tenggara. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Pendatua AKP Kilion Landang Kasiang sebagai Sekretaris PKB Wilayah Manado Tenggara. Dipersilakan. Shalom. Damai di hati, puji Tuhan yang selalu kita panjatkan karena kita bisa merasakan dalam situasi seperti apapun pada malam hari ini, baik kita yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi. Oleh sebab itu, saya mewakili Ketua Pria Kombapa Wilayah Manado Tenggara, seluruh komisi, menyampaikan pertama terima kasih kepada Kadim kita malam hari ini, Bapak Pendeta
Jeffrey Erel Saisap, STH MSI, yang sudah menyampaikan berita firman Tuhan untuk kita semua, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah kita masing-masing, dengan menguatkan lagi iman percaya kita. Sebagai pria kaum bapa, firman Tuhan mengajak kita sebagai pria kaum bapa dalam menghadapi situasi dalam bentuk apapun, kita harus tetap berdoa, meminta kepada Tuhan supaya kita bisa berpikir tenang. Dan ketika kita berpikir, kita bisa tenang, maka situasi yang kita hadapi pasti itu bisa kita lewati, pasti bisa kita lakukan. Terima kasih untuk Kadim kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam segala tugas pelayanan, baik kepada jemaat maupun terhadap keluarga, istri, anak-anak, dan cucu. Terima kasih juga kepada tim multimedia yang sudah bisa menyelenggarakan sehingga ibadah ini boleh terlaksana dengan baik. Mungkin di rumah masing-masing bisa menyaksikan ibadah ini, bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih tim multimedia bisa melaksanakan live streaming pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dalam tugas kepelayanan, dalam harapan, dambaan dan cita-cita dari saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk tuan rumah Bukit Zaitun, Bapak Penatua Pendeta Gemi Kawatu, SEMSI. Makasih Pak, bersama seluruh pria kaum bapa Bukit Zaitun yang sudah menyiapkan tempat pada malam hari ini, bahkan semua yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati pria kaum bapa yang ada di Bukit Zaitun. Terima kasih juga kepada Prokantor. Terima kasih Pak pemain musik yang sudah mengiringi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selanjutnya kami ingin menyampaikan untuk ibadah bulan depan, kalau tidak salah tanggal 1 itu hari Senin Pak, bulan Agustus, itu bertempat di tanggal 3, mohon maaf. 3 Agustus. Terima kasih Pak. Tanggal 3 Agustus, pria kaum bapa yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, bahwa kalau tidak ada perubahan, maka bulan depan tanggal 3 Agustus kita akan beribadah di jemaat Sebaut, pria kaum bapa Sebaut. Jadi kalau tidak ada perubahan situasi masih tetap seperti ini, maka kita tetap menggunakan live streaming. Demikian untuk penyampaian serta sambutan. Sekali lagi semua kita yang terlibat pada malam hari ini untuk melayani Tuhan, sekali lagi disampaikan terima kasih, shalom, dan mohon maaf kalau ada kata yang salah. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak Sekretaris Wilayah. Berikut kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Asiano Gemi Kawatu, MSI. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Yang kami hormati, Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Manado Tenggara yang menjadi kadim pada ibadah kita malam hari ini, Bapak Pendeta Jeffrey Saisap, Sekretaris PKB Wilayah Manado Tenggara, Pak Penatua Kilion Landang Kasihan. Hadir juga di sini saya lihat Penatua
Amisan dari Adulam, Penatua Am Tambayong, Penatua Am Hendarompas, teman-teman pria Kombapa yang ada di gedung gereja maupun yang sedang mengikuti acara ini lewat live streaming. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dalam agenda pria Kombapa wilayah Nusa Tenggara, kegiatan ibadah di bulan Juli boleh berlangsung dengan baik. Kami dari pria Kombapa Bukit Saitun yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan ibadah ke-7 kalinya di tahun 2020, masih dalam suasana pandemi COVID-19 ini, mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh kita semua mengikuti peribadatan di malam hari ini. Secara khusus buat Pak Pendeta Jeffrey yang sudah menyediakan waktu menjadi kadim memimpin ibadah kita malam hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih sambil berharap bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai pendeta dalam pelayanan, termasuk dalam kehidupan berkeluarga bersama anak dan cucu. Makasih juga buat sekretaris wilayah yang sudah beberapa kali kami ketemu, Pak Sek selalu bersama-sama dengan pria Kombapa dalam kaitan dengan ibadah-ibadah seperti ini, karena yang saya tahu Penatua Roy dalam kesibukannya selaku bupati juga banyak aktivitas yang lain yang sulit beliau tinggalkan, tetapi saya yakin malam hari ini mengikuti secara live streaming ibadah kita. Dalam catatan dari tim IT kami, ada 27 teman-teman pria Kombapa di wilayah kita yang mengikuti ibadah secara live streaming, tetapi yang ada di gereja ini ada 20 orang yang bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan ada sekitar 60-70 yang mengikuti secara langsung ibadah yang diselenggarakan malam hari ini. Akhirnya, atas nama teman-teman pria Kombapa Bukit Saitun, mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih pada Pak Ketua Wilayah, Pak Pendeta Jeffrey, Sekretaris PKB Wilayah, Pak Penatua Kilion, dan Bapak Ibu semua yang sempat hadir di gereja ini, termasuk tim IT dan rekan-rekan pria Kombapa dan mungkin dengan keluarga yang beribadah secara live streaming di rumah masing-masing. Tuhan Yesus akan menyertai kita semua, Tuhan Yesus akan menguatkan kita semua, dan Tuhan Yesus akan selalu memberkati kehidupan keluarga kita masing-masing. Terima kasih, shalom, damai di hati. Terima kasih.
gelap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang benar. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Tuntun kami Nampaklah yang baik, di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh di negeri seberang.